Islam di Bogor dan daerahnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Gubernur Kebenaran dan tak lupa rekan saya Bu Esther Sawon, fasilitator beda. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa hadir di online lagi dalam rangka penularan atau berbagi praktek baik dari apa yang sudah dilaksanakan Bu Esther pada saat di Kota Solo. Dan siang hari ini sesuai dengan kajian nanti tentunya akan berbagi praktek dari apa yang sudah disampaikan, khususnya kepada teman-teman Bapak Ibu Mapol yang sekaligus menjadi guru. Namun untuk mengawali kegiatan ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili para hadir ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah santai hadir di kegiatan ini. Namun sebelum Bu Esther menyampaikan berbagi praktek baik, alangkah baiknya kami beri kesempatan kepada Pak Waskito untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Didi selaku Kepala SMP Negeri 2 Salam. SMP Negeri 2 Pengarang yang dekat Salatiga. Mentor saya Pak Wardi, khusus Pak Wardi, saya berpantun mendadak. Ikan teri dari Purwodadi. Terima kasih Pak Wardi. Maksa sekali. Bapak Ibu, terima kasih. Yang kami hormati juga Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Ungaran yang pada hari ini tampak meriah, matching dengan kursi karpet dan kaplak di depan ini. Jujur tadi saya itu mau ngambil batik warna merah, Pak. Saya takutnya begitu tadi saya pakai warna merah terus saya mutasi ke sini bergabung teman-teman. Tapi warna ini warna yang enak, dilihat dan semangat begitu ya. Karena setelah ini kita akan menyimak bersama-sama bagaimana pengalaman berbagi praktik baik yang dilakukan oleh Bu Esther. Ini jam rawan Bu Esther, setengah 2, hujan, agak dingin. Semoga apa yang disampaikan Bu Esther ini nanti bisa membekali Bu Esther dan juga bisa memberikan sebuah wawasan kepada rekan-rekan khususnya di SMP Negeri 2 Ungaran. Mohon izin Pak Hadi, bahwasanya seiring dengan Pak Mendikbudristek yang baru, Prof. Mukti membuat serangkaian kebijakan. Begitu beliau dilantik, beliau langsung mengeluarkan serangkaian kegiatan, serangkaian kebijakan berkaitan dengan pendidikan, khususnya di jenjang pendidikan dasar, menengah dan atas. Beliau mengeluarkan kebijakan pembelajaran e-learning, coding AI, kemudian juga BCKS untuk calon seleksi Bapak Ibu yang mengikuti kepala sekolah. Kemudian di era Prof. Mukti ini, pendidikan dan konseling mulai di-highlight di stabilo yang lebih terang dengan satu pembelajaran melalui 7 jurus BK Hebat. 7 jurus BK Hebat bukan satu-satunya solusi ketika menangani 1-2 murid di sekolah.
permisalan, ada murid yang tidak pernah berangkat, siswanya watuan, siswanya tidak mengerjakan tugas, apakah harus diselesaikan dengan jurus 1, 2, atau 3? Sifatnya tidak demikian. Jadi 7 jurus BKB adalah satu hal yang bisa dipelajari oleh semua, bukan hanya domainnya guru BK. Bagaimana nanti kita akan mengenali potensi murid, bagaimana kita mengelola emosi murid dan guru, bagaimana nanti sampai tahapan kita berkolaborasi. Di situ domainnya, di situ kegiatannya dari 7 jurus BKB. Dari 7 jurus, 5 domain berhubungan dengan murid dan pengajar, 2 berhubungan dengan sistem. Maka apa yang sudah dilakukan Bu Esther pada minggu pertama bulan Oktober dan minggu kedua bulan Oktober berkaitan dengan implementasi 2 jurus di kelas, ini nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu dalam konteks berbagi praktik baik. Jadi Bu Esther hari ini tidak menceritakan atau menentangkan secara detail 7 jurus, hanya skill-skill sedikit, kemudian nanti beliau akan menyampaikan apa yang sudah diterapkan di kelas. Nanti mohon feedback dari Bapak Ibu, apakah sekiranya apa yang dilakukan bisa diterapkan di kelas. Saya katakan sangat mungkin, meskipun dengan konteks satu lain dan juga counseling, domain yang lain adalah dalam konteks mata pelajaran. Nanti sudah tidak usah lama-lama, 40-45 menit saja. Nah, Bapak Ibu sepakat atau ikan cepat ikan gabus? Iya, cocok. 30 menit. Lebih cepat. 30 menit. 30 menit itu lagi. Harapan kami dari apa yang disampaikan Bu Esther nanti ada penguatan dari Bapak Ibu. Yap. Untuk itu nanti silakan sepenuhnya Bu Esther menyampaikan, dan nanti kita akan menyampaikan juga penguatan-penguatan setelahnya. Akhirnya terima kasih Pak Wadi dan Bapak Ibu yang telah berkenan dalam kesempatan kali ini. Salam dari tim BPGTK Provinsi Jawa Tengah yang dititipkan oleh kami yang hadir di sekolah pada siang hari ini. Untuk itu setidaknya pada pembukaan speech yang saya sampaikan ini, apabila nanti ada yang saya sampaikan, mohon izin saya sampaikan di belakang. Akhir kata, kesepian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Bima yang telah memberikan pengantar di kegiatan berbagi praktek baik yang nanti akan dilaksanakan Bu Esther. Kebetulan beliaunya juga sama-sama SMP juga, hanya bedanya bukan dan sama. Itu aja Bapak Ibu. Selanjutnya 30 menit ke depan untuk Bu Esther disilakan. Yang saya hormati kepala sekolah SMP Negeri 2 Ungaran, Dr. Anjali Monopolis yang saat ini diwakili Kapurikulum Dr. Answadi. Yang saya hormati pula Bapak Waskito Arman Asmar Adi, SPG MPD sebagai fasilitator. Demikian pula yang saya hormati teman-teman semua. Terima kasih sekali untuk kesempatan siang yang kerja ini diberikan kepada saya untuk bisa berbagi praktik baik selama beberapa hari yang lalu sudah dilakukan di Solo dan sudah diimbaskan ke anak-anak di kelas 9C maupun kelas 9I. Dan saat ini saya berkesempatan untuk berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu semua. Untuk mengawali praktik baik siang ini, saya akan sajikan ya jingle dari 7 jurus mereka hebat ya, yang nanti juga bisa dipraktekkan Bapak Ibu di kelas.
Start ko lama. Start sembilan gitu. Pocoknya. Apa dia start? Oke, cukup. Yang kedua, program literasi, kebiasaan membaca untuk membaca buku untuk meningkatkan kemampuan literasi murid. Yang ketiga, proyek berbasis pembelajaran, menerapkan pendekatan project based learning untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di sekolah. Dan yang keempat, pembelajaran yang berpihak pada murid, mengembangkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing murid. 7 jurus BK Hebat adalah kerangka kerja dan kumpulan strategi yang memandu guru mata pelajaran dan konselor dalam menerapkan praktik-praktik baik dan bimbingan dan konseling yang holistik dan efektif, seperti mengenali potensi, mengelola emosi, menumbuhkan resiliensi, menjaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata lingkungan belajar untuk mendukung perkembangan karakter dan kecakapan hidup murid. Kaitan eratnya dengan praktik baik adalah bahwa ketujuh jurus tersebut merupakan implementasi konkret dari praktik baik yang bertujuan menciptakan ekosistem sekolah yang positif, aman, dan mendukung pertumbuhan maksimal peserta didik. Tujuan 7 jurus BK Hebat: meningkatkan kompetensi guru baik BK maupun non-BK untuk membina karakter positif dan mengembangkan potensi murid secara menyeluruh, menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua. Program ini melatih guru untuk lebih proaktif mendampingi siswa dalam pengembangan pribadi
sosial, belajar, dan karirnya. Nah, 7 jurus BK hebat. Ada 7 ya. Yang pertama, kenali potensi, ya, memahami minat, bakat, dan gaya belajar siswa secara sistematis. Yang kedua, kelola emosi, membantu siswa mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat melalui pendekatan social emotion learning. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, membangun daya lenting atau daya juang pada siswa agar mampu menghadapi tantangan. Yang keempat, jaga konsistensi, menanamkan disiplin positif dan kebiasaan baik secara berulang untuk membangun tanggung jawab dan manajemen waktu. Yang kelima, jalin koneksi, membangun komunikasi yang empatik, tulus, dan penuh kepercayaan dengan siswa, guru lain, dan orang tua. Yang keenam, membangun kolaborasi, menguatkan sinergi dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk orang tua dan komite sekolah. Menata situasi, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan untuk mendukung perkembangan siswa. Nah, konsep ARKA dalam 7 jurus BK hebat. ARKA sebagai metode pembelajaran dalam singkatan dari aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi yang bertujuan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif, bermakna, dan relevan. Wow. ARKA sebagai metode pembelajarannya, ya, yang pertama aktivitas, kegiatan interaktif seperti bermain, berdiskusi, atau menggunakan media untuk memberikan pengalaman secara langsung. Refleksinya, menggali makna dari pengalaman melalui diskusi atau introspeksi. Konseptualisasi, menghubungkan pengalaman dengan teori atau konsep yang sudah ada. Aplikasinya, menerapkan pembelajaran dalam konteks nyata atau situasi dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ARKA ini terintegrasi dalam 7 jurus BK hebat. Ini OJL kemarin di minggu 1 dan 2, ya, ada jurus 1 kenali potensi dan jurus 2 kelola emosi. Jurus 1 kenali potensi. Aktivitasnya, murid di awal mengerjakan asesmen dengan link Aku Pintar untuk mengetahui gaya belajarnya, sehingga murid mengetahui dirinya itu termasuk memiliki gaya belajar apa. Ya, ada visual, auditori, atau kinestetik, sehingga murid bisa mempersiapkan dirinya menggali potensinya yang dimiliki. Jika nanti Bapak Ibu berkenan, saya ada linknya, jadi nanti bisa dibagikan ke anak-anak bagi yang membutuhkan, sehingga Bapak Ibu guru tidak hanya BK saja, tapi guru mapel pun bisa memakai link tersebut untuk mengetahui anak-anak yang diambil. Refleksinya, murid mendiskusikan tokoh yang mampu menginspirasi dalam menggali potensi yang ditayangkan oleh guru. Konsepnya, dalam konsep ini murid memperhatikan paparan materi dari guru lewat PPT, murid menyimak dan memperhatikan. Aplikasinya, dalam kegiatan ini murid membuat peta potensi, ya, ada tujuannya. Yang pertama untuk meningkatkan kesadaran atau mengenali kelebihan dan kelemahan dirinya, merumuskan tujuan akademik dan karir yang realistis dan terarah, meningkatkan motivasi dalam proses pembelajaran, dan membuat keputusan karir yang lebih baik. Ini aktivitas pertama yang dilakukan anak-anak ini, ya. Dan ini contoh, ya, hasil dari murid kita. Ada 2 gaya belajar yang muncul, namun yang dipakai yang lebih dominan yang mana? Antara visual atau kinestetik.
Ini refleksinya ya, anak-anak mengerjakan diskusi dalam kelompok. Dan ini pemaparan materinya dalam konsepnya. Nah, dalam aplikasinya, para murid membuat peta potensi untuk pengembangan karir mendatang. Nah, ini mereka sedang membuat peta potensinya dan ini hasilnya. Bapak Ibu bisa melihat di kelas 9C untuk melihat hasil karya murid kita. Ini satu video yang sudah bisa Bapak Ibu guru lihat juga nanti di YouTube. Ini yang sudah saya bagikan ke anak-anak. Belajaran di kelas dengan jurus 1 yaitu mengenai potensi. Dengan tema kenali potensimu. Tujuannya agar murid dapat memahami dan mengelola potensi serta kekuatan diri untuk merupakan anak hidup. Meningkatkan percaya diri, membangun percaya diri. Thank you.
Spray. Spray. Spray apa? Ini anak sudah mulai mengajarkan link aktivitas untuk mengetahui video belajar apa yang mereka miliki.
mengembangkan potensi apa yang mereka miliki. Sehingga di sini anak-anak ditunjukkan supaya mereka tidak merasa minder dengan keadaan mereka, ya, dan juga semakin termotivasi untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dan juga dalam membuat peta potensi, ya, mereka bisa menyampaikan di depan sehingga mereka lebih bersemangat untuk menggali potensi. Dan dalam pembelajaran ini juga anak-anak ada penguatan juga tanah air, ya, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat juga di YouTube, ya, channelnya Esther Tirtosari, ya. Boleh like dan subscribe. Terima kasih. Selanjutnya, ya, yang kedua, jurus yang kedua yaitu kelola emosi. Kesadaran diri dalam mengenali peta emosi. Ya, di sini ada senang, sedih, takut, terkejut, bahkan jijik, marah juga ada. Ya. Nah, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, di saat kita emosi, ya, kadang secara refleks kita langsung membuat respon yang bisa melakukan tindakan yang tidak enak, ya, mungkin dengan kata-kata kita yang agak sedikit kasar,
ya. Dan juga ada juga emosi yang sebelum melakukan tindakan atau memberikan sebuah solusi, berpikir terlebih dahulu, apa sih yang harus aku lakukan, baru bertindak atau mengambil keputusan. Tapi terkadang anak-anak kita seringnya ketika emosi, mereka lebih dominan untuk langsung bersikap, ya, langsung marah, ya, sudah emosi tambah marah, jadi semakin tidak karuan, ya. Nah, itulah di sini gunanya guru BK dan juga Bapak Ibu. Ini dalam akarnya, ya, aktivitasnya guru memberikan KKPD, ya, tentang emosi. Di dalamnya ada sedih, bahagia, marah, bahkan takut. Ini anak-anak masih diskusi, ya. Nah, murid mendiskusikan KKPD yang sudah didapat tadi mengenai emosi yang disebutkan dan dituangkan dalam buku. Nah, di dalam konsepnya, guru memberikan tayangan video dalam sebuah PPT, dan ini di sini juga ada guru mendampingi ini, ya, tidak tampak, ya. Guru mendampingi kelompok yang dalam diskusinya agak sedikit lambat dibanding kelompok yang lain. Dan ini hasil aplikasinya, ya. Kita bisa perhatikan di sini, ya. Di gambar satu ini, kelompok ini ada satu murid yang merasa malu ketika harus berbicara di depan kelas. Di gambar dua masih sama, ya, kelompoknya masih sama, orangnya pun masih sama, tetapi anak murid tersebut, ya, sudah mulai menunjukkan tidak malu untuk berbicara di depan kelas. Nah, ini sedikit cuplikan, ya, membuktikan bahwa anak-anak bisa mengelola emosinya ketika mereka ingin mempresentasikan apa yang sudah mereka diskusikan. Tetapi di sini mereka bisa mengontrol emosinya, jadi tidak langsung marah, ya, tetapi mereka berusaha untuk sabar. Bahkan respon teman-temannya juga banyak yang bertanya. Ini banyak teman-teman yang ingin menggali emosi mereka lewat pertanyaan-pertanyaan. Nanti Bapak Ibu juga bisa lihat di YouTube untuk lengkapnya, ya, channelnya masih sama, ya. Hasil dari kegiatannya, kegiatan layanan dinyatakan cukup berhasil, ya, dilihat dari kehadiran murid dan hasil karya yang berupa peta potensi dan hasil diskusi murid. Manfaatnya, murid dapat mengidentifikasi, memahami, dan mengelola potensi serta kekuatan diri sendiri untuk menetapkan arah hidup, meningkatkan kepercayaan diri, dan membuat keputusan yang lebih baik. Dan juga murid mempunyai pemahaman mengenai emosi, mampu mengemukakan jenis dan macam emosi serta langkah-langkah dalam mengelola emosi. Refleksinya dari kegiatan tersebut, 7 jurus BK hebat. Jurus pertama yaitu kenali potensi, dan jurus kedua pola emosi adalah tentang memahami diri sendiri
mengelola perasaan untuk menjadi lebih baik. Jurus 1 berfokus pada asesmen minat dan bakat untuk memahami dirinya sendiri, sementara jurus 2 menekankan pembelajaran sosial, emosional agar mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik. Bagaimana penerapannya dalam mata pelajaran? Yang pertama, guru sebagai fasilitator. Yang kedua, guru mata pelajaran dapat menggunakan jurus-jurus ini ya dalam interaksi sehari-hari untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin dialami murid dan memfasilitasi perkembangan murid. Berikut contoh penerapan jurus-jurus tersebut ya di guru mata pelajaran. Yang pertama, kenali potensi. Maaf ya ini ya. Saat mengajar matematika, guru mengamati siswa di mana yang lebih cepat paham konsep abstrak dan mana yang butuh contoh visual atau praktik langsung. Guru kemudian menyesuaikan metode pembelajaran dan memberikan tugas yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan yang kedua, kelola emosi. Contohnya, ketika suasana di kelas sudah mulai tegang ya karena kesulitan memahami materi, guru memimpin kegiatan singkat untuk menenangkan diri mereka. Dalam hal ini diri murid ya. Contohnya, menarik nafas dalam lalu dikeluarkan 8 berulang sehingga memberikan afirmasi positif untuk mengurangi kecemasan belajar. Nah, tapi sebelumnya, ya sebelum saya tutup, Bapak Ibu bisa memberikan apa ya? Feedback ya dari pemaparan materi yang saya berikan hari ini, baik itu yang membangun maupun yang harus saya koreksi. Monggo. Terima kasih Bu Esther yang disampaikan untuk kami semua. Jadi ternyata yang namanya angka tadi ya, menggunakan konsep angka tidak hanya untuk BK tapi juga untuk matematika yang lain. Tadi saya menangkap ini yang menerapkan di sini Bu Esther sebagai guru BK dan di kelas tadi 9C dan 9I. 9C dan 9I. Nah ini kan untuk kenali potensimu. Nah tadi Bu Esther sudah menerapkan di situ. Nah apabila ada guru lain yang menerapkan di situ juga sama, kenali potensimu. Nah berarti kan si anak itu juga sudah mengenali di saat Bu Esther sudah menerapkan dengan konsep angka. Nah ini bagaimana, apakah juga mengenali potensi untuk level tersebut atau bagaimana? Terima kasih. Untuk di kelas 9C untuk kenali potensi ini 9C ya Bu. Ketika murid-murid sudah mengetahui potensi mereka, ya Bapak Ibu guru yang lain tinggal meneruskan saja. Setelah mereka mengetahui, oh ternyata gaya belajar itu seperti ini, gitu ya. Jadi tidak semua murid itu kan dalam belajar sama. Nah, jadi di sini berarti Bapak Ibu guru tinggal melanjutkan gaya belajar mereka apa, semakin memperdalam ilmu mereka lewat beberapa mata pelajaran yang di kelas 9C. Seperti itu. Begitu Ibu. Ini yang pertama kali menerapkan kan Bu Esther. Jadi yang si A ini katakanlah gaya belajarnya seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Ini yang sudah mengenal pertama kali kan Bu Esther. Nah bagaimana untuk melanjutkan, misalnya saya bukan pengajar di situ nih, misalnya saja Pak Lili lah katakanlah di situ. Nah yang mengenal pertama kali kemampuan belajar
belajar si anak si B, si A, si C itu kan Bu Esther yang pertama kali. Bagaimana guru yang berikutnya untuk melanjutkan begitu? Oke. Nanti Bapak Ibu bisa saya kasih hasilnya. Ya. Saya ketika anak-anak mengisi link Akpitar, mereka sudah mengirimkan screenshotnya. Nanti saya bisa kasih panjenengan. Seperti itu. Ke pengajar semuanya berarti. Boleh. Pengajar semua yang mengajar di 9 J. I dan J. Ya, kalau 9I itu mengelola emosi. Jadi beda. Ya, terima kasih Bu Esther. Ada yang lain lagi? Baik Bu Esther atas waktu yang diberikan. Ini saya bertanya sebagai saya guru mapel karena saya kan bukan guru BK. Yang sudah dilakukan 7 jurus tadi kan sudah dilakukan oleh guru BK. Termasuk tadi ada mengenali emosi, kenali potensi. Nah, tapi kita nanti diharapkan kita sebagai guru mapel bisa menerapkan ini ke ya karena kita sebagai guru wali mungkin bisa menerapkan ke anak-anak kita. Betul. Tapi mungkin sebelum kita menerapkan anak-anak kita, karena kita basicnya bukan dari psikologi, bukan dari ini, dan untuk pengelolaan itu kan kita belum paham. Nah ini kita dulunya itu bagaimana? Maksudnya bagaimana cara kita mengelola emosi kita? Kan harusnya kita dulu baru kita terapkan ke anak-anak. Nah itu mungkin Bu Esther bisa memberikan masukan ke kami sebagai guru mapel, bagaimana cara kita untuk mengelola emosi, membagi potensi dan yang lainnya dari 7 jurus tadi. Terima kasih Bu Esther. Untuk bisa menjawab dari pertanyaan BK, ya, di lain waktu akan saya lanjutkan kalau misalkan dari pihak sekolah mengizinkan ya Pak. Emosi, ya, mengelola emosi diri sendiri tentunya ya. Untuk diri sendiri tentunya pengelolaan emosi. Biasanya di jalan kelas itu ya, tidak cuma guru saja yang mengalami, tapi di BK pun juga mengalami. Ya. Ketika kita masih masuk kelas, ya, anak-anak SKW dewi. Ya. Padahal Bapak Ibu guru sudah ada di depan kelas, ya, sudah masuk kelas. Anak-anak wes pokoknya sampai naik gini ya. Apa kita langsung marah? Tentunya biasanya yang kita lakukan seperti itu ya. Kisah mana marah kok, gitu ya. Terus nanti Bapak Ibu sudah di dalam kelas, IJW ngomong IJW main HP. Kalau saya menerapkan di diri saya sendiri, ya, saya lihat, saya hanya berdiri di meja guru, saya melihat anak-anaknya, saya lihat aja mereka senyaman mereka dulu. Biasanya kalau masuk kelas itu masih ada yang main HP, ada yang diskusi sendiri entah apa yang didiskusikan gitu ya. Saya masuk memberi salam, selamat pagi, nggak ada jawaban. Bahasa Inggris. Halo, selamat pagi. Mereka baru merespon. Pagi Bu. Oke, setelah itu saya duduk, mereka kembali rame. Mereka kembali rame. Terkadang memang di dalam diri cekal ya, seperti ya. Jadi kita izin ngomong gitu ya. Saya berusaha untuk menahan apa yang ingin saya keluarkan ya. Dalam ini. Jadi mereka nesu, tapi mereka nesu malah tidak akan menjadi baik. Saya tarik nafas, saya perhatikan mereka saja. Nanti mereka akan tahu sendiri. Setelah mereka saya biarkan itu, nanti mereka akan sadar. Oh sudah ketulunya. Setelah itu, kalau tidak, banyak anak yang kadang ya kurang fokus ya, tapi ada beberapa teman yang kenapa bisa tahu kan? Ya, diam. Itu yang terjadi di kelas 9J dan 9I. Ya, dan saat itu ketika mereka sudah mulai ini, saya tanya, masih mau ngobrol? Kalau masih mau ngobrol, oke, bisa kasih waktu lagi. Habis itu, setelah saya seperti itu mereka, enggak Bu, kita mau pelajaran. Oke, kalau mau pelajaran berarti semua perlengkapan yang ada di meja disingkirkan dulu. Yang ada di meja hanya buku
kemudian ballpoint. Nanti kalau misalkan ada penggunaan HP, Bu Esther akan kasih tahu. Mulai di situ kita juga nyaman di dalam kelas, murid-murid juga nyaman belajar. Begitu Ibu. Apakah sudah menjawab? Walaupun terkadang susah, ya, tetapi kalau kita belajar berulang-ulang, saya yakin, insya Allah bisa. Ini apa saya? Insya Allah, ya, insya Allah. Gak masalah kan ya? BK? Ada yang lain? Monggo. Terima kasih, tidak akan membahas tentang BK. Ini evaluasi saja dari Esther. Tadi waktu di kelas 9J, Esther masuk kan anak posisi duduk Ya, kemudian kami mengelompok. Padahal materi pertama yaitu melihat penjelasan ke depannya. Untuk lain kali mungkin bisa anak menghadap ke depan semua, setelah mau kelompok baru berkelompok. Dan itu saja. Terima kasih. terima kasih untuk masukannya. Saya kata Ibu. Oh iya, dapat hadiah ya Mas. Oh iya, hadiahnya nanti langsung transfer ya. Siap. Ada lagi? Saya Ya, Saya monggo. kata, wah saya kata. Terima kasih. Selamat sore. Perkenalkan saya Kurniawati Estiani. Silakan ada guru wali 8I. Bertanya kepada Bu Esther, apa yang Anda pelajari dari pengalaman mengelola emosi dalam hubungan dengan orang lain? Terima kasih. Oke. Foto dulu ya. Banyak sekali yang saya alami, ya. Tentunya dalam komunikasi sama teman, ya. Kadang kita banyak pribadi masing-masing berbeda, ya. Saya belajar introspeksi diri ketika ada orang yang ngomong sama saya kurang enak. Ya, di sini saya tidak mau apa ya? Di sini saya tidak menolak apa yang disampaikan Bapak Ibu kepada saya, tapi di sini justru saya mengoreksi. Apa iya toh apa yang disampaikan beliaunya itu saya itu seperti ini. Kalau sekarang memang dia begitu, berarti saya harus memperbaiki. Tapi kalau misalkan saya sudah seperti itu, begini dalam artian apa ya? Saya tidak seperti yang disampaikan oleh teman-teman ya atau rekan yang lain. Saya akan introspeksi diri. Gimana sih letak apa yang dia sampaikan kepada saya? Seperti itu. Terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya. Saya akan menutup dengan sebuah pantun. Ono bantu mau tekan. Awet esok ngantos sonten. Mekaten ingkang kula aturaken menawi salah nyuwun pangapunten. Saya kembalikan ke Pak Terima kasih Bu Esther. Saya tidak usah pantun, tidak usah pantun. Langsung aja ke teman saya, fasilitator nasional untuk kelas itu dari berbagi praktek yang sudah dijalankan oleh Bu Esther. Silakan. Baik, Bapak Ibu menambah sedikit. Semoga apa yang saya tambahkan sedikit ini tidak membuat Bapak Ibu emosi. Kita belajar bagaimana mengelola emosi. Bapak Ibu, jadilah alurnya begini. Di depan tadi saya sudah mengatur bahwa Pak Menteri yang baru setelah menggantikan Mas Menteri Mas Nadiem, Prof. Mukti ini satu punya gagasan besar Green Design. Saya yakin di hadapan saya Bapak Ibu guru mapel yang hebat-hebat ini sudah belajar tentang apa itu deep learning, pembelajaran mendalam. Setidaknya dalam deep learning kita mengenal 3 hal.
apa itu Pak Ibu? Mindfulness, meaningful, dan joyful. Muaranya apa sih? Kita sebagai pengajar diminta untuk dapat menyelenggarakan layanan pendidikan untuk anak yang betul-betul menyenangkan, betul-betul yang ramah anak, betul-betul yang yang suasananya itu betul-betul menandakan bahwa kita hadir sebagai pengajar untuk anak. Maka apa yang sudah disampaikan Bu Esther tadi, dengan nada bicara yang naik turun, tapi tidak emosi tadi Bu. Tidak ya. Karena saya melihat dari sini ada yang teman mendengarkan dengan bermain gadgetnya, ada yang menyimak Bu Esther dengan bisik-bisik dengan sebelah kanan kirinya. Ini menandakan replikasi kelas kita sesungguhnya. Kita mengajar, hadir, murid-murid hadir di situ sendiri dan yang lain begitu nih. Nah, Bapak Ibu, ini juga dikorelasikan. Pak Menteri mengenalkan Permendikbud 11 tahun 2025 tentang apa Bapak Ibu? Penugasan guru menjadi guru wali. Wali murid ada, wali kelas juga ada, guru wali nomenklatur yang baru untuk menjadi tugas kita bersama. Maka semua berkewajiban ketika menjadi guru wali, kita harus mengenali anak-anak kita. Permendikbud-nya menyampaikan bahwa menjadi guru wali itu nanti akan mengikuti selama 3 tahun. Bapak Ibu yang sudah punya wali yang di kelas 7, ini secara regulatif artinya akan mendampingi naik di kelas 8 anak muridnya yang sama, naik kelas 9 anak muridnya yang sama, meskipun Bapak Ibu mengajar di jenjang yang berbeda. Bagaimana saya kebagian di kelas 9, ketika di kelas 9 tahun depan Bapak Ibu turun di kelas 7, nanti mengikuti secara bertahap sampai di 3 tahun setelah itu selesai. Dan menariknya, permen itu berlaku guru SMP dan SMK, bukan di SD. Di SD tidak mengenal guru wali. Karena apa Bapak Ibu? Sudah ada guru kelas. Guru kelas ini borongan lagi. Yuk jadi guru mapel, yuk jadi guru wali, yuk jadi guru BK. Karena tidak banyak guru BK di sekolah jenjang menengah dasar, jenjang dasar SD. Maka 7 jurus tadi yang dikenalkan Bu Esther ini pada saat tahapan dikolaborasi, muaranya adalah ketika ada satu permasalahan murid bukan menjadi domain berhak menyelesaikan hanya satu pihak, tidak ada lagi eranya Superman, tidak zamannya lagi Superwoman. Adanya sekarang super team lewat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Collaboration, apalagi Bapak communication, apalagi Bapak potential untuk mengikis curigation and integration. Ini Bapak Ibu bahasa Inggris, mohon maaf ya saya kalau bahasa Inggrisnya tidak baik. Jadi ketika ada satu anak yang sudah jelas permasalahannya, menjadi tanggung jawab ya guru walinya, ya wali kelasnya, ya guru BK-nya, kita kelola menjadi satu. Bapak Ibu pernah membayangkan ketika anak ini bermasalah di sekolah, pasti akan bermuara juga latar belakangnya dari rumah. Ketika di rumah bergawean diseneni terus, neng sekolah guru diseneni terus, bocah ini kan juga bertanya, lah seorang nyanyi aku sopo jodoh atau apa tadi. Maka ada kalanya kita perlu sekali tempo menerapkan, mengkondisikan diri kita seperti hanya posisikan diri kita seperti anak-anak. Oh iya, ketika aku seperti dia, gak enak ya di rumah sholat diopeni, neng sekolah diseneni wae, terus aku mau kemana? Inilah Tuhan sudah menggariskan Bapak Ibu menjadi guru dengan tingkat kesabaran jiwa, diajari cara mengelola emosi. Maka saya kira sangat positif ketika materi ini nanti bisa dipelajari bersama Bapak Ibu. Itu nanti tugasnya Bu Esther kalau lulus menjadi fasilitator daerah.
dari fasilitator daerah nanti akan bertugas mendampingi Bapak Ibu guru bahkan sampai ke guru kelas kalau nanti memang SK-nya sampai ke guru kelas. Guru kelas berarti ada di guru-guru SD untuk belajar apa? Untuk belajar 7 jurus BK Hebat supaya nanti semua memiliki satu komitmen yang sama bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan, joyfulness seperti itu. Okay? Dan apakah nanti ganti menteri ganti lagi? Wallahu a'lam, ada yang tahu. Yang jelas apa yang kita hadapi sekarang ini yang kita lakukan seperti itu. Maka Bapak Ibu, kita jangan lagi jadi komunitas yang kagetan, gumunan atau hebohan. Ada regulasi, jangan saja. Tadi kami diskusi menarik dengan Pak Wardi. Pak Suwardi kebetulan juga sama, saya di SMP 2 Salatiga saat ini diminta untuk mengkoordinir kurikulum. Bagaimana tahun pelajaran baru sudah harus jalan, regulasinya tidak ada Bapak Ibu. Nampaknya ada tren sepenting jalan dulu, regulasi datang belakangan. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang belajar PM, pembelajaran mendalam, mungkin juga ada fasdanya di sini. Semua tahu bahwa pembelajaran mendalam RPP keluar setelah mungkin IN 1 atau IN 2. Fasilitatornya didiklat dulu. Setelah didiklat jalan ke daerah. Begitu daerah sudah jalan, format RPP-nya gimana? Krik jenisnya keluar. Ya sudah, kita tidak usah jadi gumunan saja. Yang penting apa yang ada, ini yang kita siapkan. Prinsip apapun konsep administrasi harus kita susun. Apakah RPP 1 lembar atau banyak lembar harus kita susun karena itu gaman kita. Tidak mungkin seorang guru tidak memiliki RPP kalau bahasanya teman-teman dengan BK RPL. Kami punya gelenyengan di sekolah RPP Budi Pak di sini. Oke, monggo pindahan pulau title. Tidak ada lagi jalan seperti itu Bapak Ibu. Karena semua konsep pembelajaran yang ada di perencanaan kita, dari perencanaan itu nanti kita laksanakan. Setelah kita laksanakan, kita refleksi, kita evaluasi supaya tahu bagaimana kualitas pembelajaran kita. Mengukur kualitas pembelajaran bukan dari sudut pandang kita, tapi kita juga minta feedback dari anak-anak selaku subjek pembelajaran kita di kelas. Monggo, saya mengingatkan diri saya sendiri, saya mengajak Bapak Ibu semua di akhir, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi guru yang disukai ketika ada, disukai ketika ada, dirindukan ketika tidak ada, dan dikenang ketika tiada. Saya kira demikian. Terima kasih telah menerima kami dengan baik. Semoga kita berkesempatan untuk nanti bisa berjumpa lagi dalam mungkin event-event yang lain. Saya mohon maaf apabila ada banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu atas kehadiran saya, dan kita doakan semoga Bu Esther nanti lulus menjadi fasilitator daerah. Amin. Tak ada Gading yang tak retak, maka atas nama keluarga Gisel dan Gading kami mohon maaf atas keretakan rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam kegiatan praktek yang sudah dilaksanakan Bu Esther. Jadi juga apa yang disampaikan Bu Esther Pak berkaitan dengan jurus 1 dan jurus 2, potensi diri dan mengelola emosi mulai tahun 2018 dari SMP Juara sudah menerapkan guru mengikuti guru, termasuk sudah ada opos-oposan setiap tingkat jadi kelas 7, 8, 9 wali kelas yang mengikuti gurunya juga mengikuti dan menerangkan menuju mengenali potensi termasuk mengelola emosi dari jurus-jurus yang ada. Ini yang diperhatikan di SMP sehingga Bapak Ibu guru hafal wali kelas bisa lebih mendalam mengenali emosi, potensi dan lain sebagainya. Saya kira ini Bapak Ibu ke kegiatan berbagi praktek baik, dan mari kita tutup kegiatan siang dan sore ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.